konflik antara Sheila Saukia dengan dokter detektif belakangan semakin memanas. Bahkan sepertinya kedua belah pihak siap melangkah ke ranah hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di tengah masalah yang bergulir, curahan hati wanita di akun TikTok @putli_ turut menyita perhatian. Mengaku sebagai reseller produk Sheila, pemilik akun belak-belakan menyebut dirinya merugi akibat perbuatan Sheila Saukia. Pemilik akun mengaku sudah menjadi reseller produk Sheila sejak awal mulai booming, di mana saat itu produk yang menjadi sorotan adalah cushion dengan case hitam emas serta serum luminous. Melihat tingginya animo saat itu, pemilik akun meyakini menjadi reseller produk Sheila dapat mendatangkan keuntungan. Padahal saat itu harga cushionnya Rp245.000 per piece. Dengan demikian, reseller harus menyiapkan modal setidaknya Rp24,5 juta. Nantinya reseller bisa mendapatkan untung hingga Rp40.000 per piece, sebab harga jual normalnya adalah Rp285.000. Pemilik akun menyebut Sheila selalu mengklaim ingin membantu reseller dan agent untuk menjadi sukses. Tidak disangka kepercayaan reseller dipatahkan ketika Sheila tiba-tiba ikut berjualan. Dengan harga yang sama yakni Rp285.000, pembeli di tempat Sheila secara langsung bisa mendapatkan 2 produk. Alhasil penjualan ini menghancurkan harga pasar yang sudah ditetapkan kepada para reseller dan agent. Sang reseller sempat berpikir positif bahwa Sheila hanya sekali itu berjualan sendiri, tapi harapannya kandas. Akibatnya lebih dari 50% stok cushion dan serum yang dimiliki reseller tidak bisa dipasarkan dengan harga normal alias harus jual rugi. Dengan demikian ada selisih kerugian sampai Rp160.000 per cushion, yang jika tersisa 50 piece saja berarti sudah membuat reseller merugi hingga Rp8 juta. Mirisnya lagi, saat itu Sheila juga tidak meminta maaf atau mempertanggungjawabkan kerugian reseller yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Karena itulah bagi sang reseller apa yang dialami Sheila sekarang adalah bentuk karma. Sebelumnya mohon maaf banget terkait huru-hara yang sedang terjadi saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak bisa aku ungkapin, gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sheila Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion hitam gold itu sama si serum luminousnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sheila Saukia tim ini. Akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih. Lumayan lama. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu Rp285.000 itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu Rp245.000 per pieces. Jadi untungnya itu sekitar 40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin. Jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Nah SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada 1 agen gitu. Jadi aku mikir dong, oh kalau sistemnya kayak gini tuh pasti bagus, reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order kan pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat gitu. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini, dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian
kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuman aku, karena banyak banget korban reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli satu gratis satu, jadi harga cushionnya itu 285.000, beli satu gratis satu dapat dua, 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 satu. Modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana nggak gila Kak Sela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat dua, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Gimana, gila. Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu, orang-orang nggak mau beli. Orang-orang pada borong beli di dia kan. Udah nih, masih positive thinking nih. Kalau ya mungkin sesekali Kak Sela live nggak apa-apa lah ya. Mungkin satu kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga, lumayan juga kan buat kita reseller. Ngewar juga ikut biar dapat barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat gitu kan. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia rame banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil, nggak mikir agen-agen yang lain gitu kan. Terus di mana kata-kata Kak Sela yang bilang kalau mau bikin agen-agen sama reseller SS ini sukses semua. Gimana? Nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku bener-bener rugi banget join di SS Skin ini. Dan Kak Sela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini. Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50%, yang nggak bisa kejual lagi. Maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi, karena ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kak Sela aja jualnya udah 100-100an gitu kan. Otomatis orang nggak mau beli, dan mau nggak mau ya gimana? Aku ngabisin stok itu dengan cara jual rugi. Ruginya itu bukan setengah harga lagi, tapi di bawah setengah harga. Cuman dijual kemarin aku habisin tuh dengan harga 85.000 apa 90.000, aku lupa. Cushion loh, itu cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas 100-an pun orang udah nggak bakal mau beli. Orang mending beli langsung di pusatnya kan, langsung beli di Kak Sela. Gimana sakit hati yang aku rasakan selama ini, dan baru berani aku ungkapin sekarang karena udah banyak banget yang speak up, udah banyak banget juga korban-korban yang sama kayak aku. Ternyata tuh bener-bener sakit hati banget. Dan ya kita nggak ada dapat permintaan maaf dari Kak Sela sama sekali, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Kak Sela nggak ada tanggung jawab untuk ganti rugi produk-produk kita juga. Harusnya kan kalau misalnya Kak Sela mau kita juga sukses sama-sama, mungkin Kak Sela juga bisa tarik produk kita untuk dijual di live Kak Sela, tapi ini nggak ada sama sekali. Itu bener-bener rugi banget join. Dan bener-bener nyesel banget bisa gabung di SS Skin itu. Bener-bener rugi banget. Dan terkait huru-hara yang terjadi itu, jadi kayak mikir, ya udah ini yang harus, ini mungkin karma yang Kak Sela dapat dari doa-doa reseller kakak. Aku juga salah satu reseller dari Davina Skincare, tapi aku bener-bener salut banget sama Kak Melvi. Dia bener-bener bertanggung jawab banget. Di saat produk dia yang viral kemarin yang overclaim, itu dia bener-bener tanggung jawab banget. Produk yang lotion maupun retinol itu bener-bener ditarik semua boleh ngembaliin ke pusatnya, dan dia bakal ganti rugi berupa uang, atau kalau retinol itu dia bakal ganti dengan stok yang baru. Body lotion itu dia ganti dengan uang, kalau retinolnya itu dia ganti dengan stok baru. Itu tuh bener-bener tanggung jawab. Aku makasih banget sama Kak Melvi
owner dari Daviana Skincare, dia bener-bener tanggung jawab banget sama reseller semua pokoknya dia tanggung jawab. Jadi ya mungkin dia habis banyak banget, habis miliaran lah, entah berapa banyak miliar yang dia habisin untuk narik semua produk-produk yang udah beredar, udah yang ada di seluruh agen dia, seluruh reseller dia, itu bener-bener ditarik semua dan dia ngembaliin berupa uang yang harganya bener-bener sama dengan harga jual. Dan kalau retinol tuh dia ganti dengan produk. Makasih banget untuk Kamelvi, owner Daviana Skincare, sukses selalu, semoga Daviana makin maju terus. Nah, kemudian terkait masalah SS sama Doctive yang krim MC yang udah nggak produksi tapi masih beredar, tanggapan aku ya mungkin SS ini bisa contoh sistemnya Daviana ini. Jadi tarik semua produk-produk yang udah nggak produksi lagi, kemudian ganti rugi, biar reseller kakak itu nggak ngerasain rugi lagi. Nah, kenapa mereka masih jual? Karena kakak nggak narik produk itu dan nggak ganti rugi. Reseller juga nggak mau kan rugi, nggak mau itu udah beli produk, udah nyetok barangnya, terus nggak bisa dijual lagi, nggak ada ganti rugi sama sekali, otomatis ya mereka masih tetap jual karena mereka juga nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi mungkin kakak bisa contoh untuk narik semua produk, ngomong ke reseller atau bahkan agen-agen untuk kembaliin produk yang udah nggak diproduksi lagi, kemudian akan digantikan dengan uang. Ya mungkin itu tanggapan aku biar sama-sama enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Gitu aja. Makasih sebelumnya, maaf banget. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Zolim kau pembohong, penipu kau. Penipu kok teriak penipu. Zolim kok teriak zolim. Umpama katanya Doctive menzolimi kau, ya, tapi kau menzolimi banyak perempuan, banyak masyarakat yang kau zolimi dengan overclaim kau. Lantas kau terus memaksa Doctive untuk Doctive bilang jujur cerita dari mana dapat MC tersebut. Ya jelas-jelas dari reseller, ya. Kalau dari kau mungkin udah nggak kau jual lagi. Tapi kan sebelumnya kan kau udah jual ke reseller, ya. Apa kau mau tanggung jawab kerugian reseller? Enggak kan? Apa kau simpati terhadap kerugian reseller kau? Enggak kan? Kenapa banyak masyarakat yang berpihak kepada Doctive? Karena sebab adanya Doctive, kezoliman kau terhenti. Kalau pamer kau tujuannya untuk menginspirasi orang, ya, untuk ke hal yang positif, lebih kuat, lebih gigih, lebih giat lagi untuk kerja ngasilin duit, itu nggak masalah. Tapi yang kami perhatikan semakin hari tingkat pamer kau itu udah lain. Apa nggak kasihan sama orang-orang yang kau zolimi? Apa nggak kasihan sama reseller yang rugi? Mereka sama-sama lapar. Mereka butuh makan, bukan kau aja yang butuh makan. Selalu niat kau kalau mau pamer tos, pamer ini, pamer itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Kau pergi ke Mekah, yang lain jalan kaki, keliling, kau naik koper. Lah katanya buzzernya Doping, terus sampean buzzernya SS gitu. Gini yuk guys, aku itu nggak berpihak sama Doping, Doctive atau SS, tapi aku berpihak sama orang yang jujur, yang bener, pasti tak bela ya. Jadi nggak berpihak ini ono. Makane sampai aku itu cari-cari MC krim punyanya SS, bener nggak sih yang dibilang sama Doctive ini. Aku cari-cari ya kan, ketemu itu ada di marketplace itu. Nah, tak lihat itu kok ada ulasan bulan Februari tahun 2024. Katanya Busela 2 tahun terakhir itu udah nggak produksi ono, udah di stop. Asal Mbak E tahu ya, aku itu orang yang paling najis mugoladoh sama oknum owner skincare yang jualannya kayak gitu. Yang satu paket skincare itu BPOM lalu diselipkan etiket biru,
yang polosan, ataukah krimnya yang katanya BPOM isinya diganti. Kenapa aku bilang begini? Karena aku paling gede traumanya sampai sekarang, Mbak. Dulu itu aku dikata-katain sama mantan aku tuh buruk rupa. Kenapa? Wajah aku hancur karena pemakaian skincare semacam itu. Paham ya, Mbak ya? Jadi di sini gak ada buzzer-buzzer real, Mbak.